Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ulama-ulama fikih. 4 orang ulama yang masuk ke dalam kategori imam mazhab dan disebut sebagai mazhabul arba'ah. Nu'man bin Sabit bin Suta dikenal sebagai Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak 150 Hijriah atau 768 Masehi sebagai pendiri mazhab Hanafi. Pada masa remajanya telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu. Di samping menuntut ilmu fikih, juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu hikmah. Meski anak seorang saudagar kaya, kehidupannya sangat sederhana. Abu Hanifah seorang yang takwa dan soleh. Seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika berdoa, air matanya bercucuran mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah karya-karya Imam Abu Hanifah. Tingkat pertama dinamakan Masailul Usul atau masalah-masalah pokok, yaitu yang pertama Kitab Al-Mabsut atau terdampar, 2 Kitab Al-Jami'us Shaghir atau himpunan kecil, 3 Kitab Al-Jami'ul Kabir atau himpunan besar, 4 Kitab Sairu Al-Shaghir atau sejarah himpunan besar, 5 Kitab Az-Ziyadat. Tingkat kedua dinamakan Masailun Nawadir atau persoalan langka. Tingkat yang ketiga dinamakan Al-Fatawa Al-Waqi'at atau kejadian dan fatwa. Selanjutnya Imam Malik bin Anas, Mufti Madinah, pendiri mazhab Maliki. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Jusail bin Amr Al-Haris di Asbah. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang atau guru, 300 orang dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'ut tabi'in. Imam Malik belajar di Madinah dan menulis kitab Al-Muwatta yang disusun selama 40 tahun dan telah ditunjukkan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Kitab Al-Muwatta berisi 100 sifat hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1000 orang. Yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi Al-Masmuki. Karya-karyanya antara lain Al-Muwatta, berisi hadis-hadis serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabi'in yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Kitab ini ditulis atas anjuran Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, Al-Usul As-Saghir. Yang ketiga, Risalah fil Aqdiyah. Yang keempat, Risalah fil Qadar. Imam Malik menyusun mazhabnya atas 4 dasar rujukan. Yang pertama kitab suci, yang kedua sunnah Rasul, yang ketiga ijma, dan yang kelima qiyas. Pada masanya Imam Malik paling berpengaruh di seluruh Hijaz, dikenal dengan sebutan Sayyid Fuqaha Al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Ia mempunyai banyak sahabat atau murid, di antaranya yang terkenal ialah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laitsi bin Sa'ad, Abu Ishaq Al-Farazi. Pengikut mazhab Imam Malik yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Maghribi, dan Mesir. Imam Malik menderita sakit selama 22 hari, kemudian 10 hari setelah itu wafat. Sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah pada usia 87 tahun. Bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muthalib. Ia merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf. Dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Wafat pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Hidup di masa Khalifah Ar-Rasyid Al-Amin dan Makmun dari Daulah Abbasiyah.
Ketika hampir 20 tahun pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Kemudian pergi ke Irak bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i banyak belajar tentang ilmu fikih, usul mazhab, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Melalui pergaulannya inilah Imam Syafi'i dapat menyusun pandangan-pandangannya yang dikenal dengan qaul qadim, pendapat yang pertama. Kemudian ia pergi ke Mesir hingga tahun 198 Hijriah. Di Mesir inilah Imam Syafi'i menyusun pendapatnya yang baru dikenal dengan istilah qaulul jadid. Imam Syafi'i seorang mujtahid mutlak, ulama fikih, ulama hadis dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dasar mazhabnya ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di antara karya monumentalnya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab Al-Umum yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Meninggal pada umur 77 tahun hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal mempunyai hafalan yang kuat. Hafal lebih dari 1 juta hadis, banyak pujian dari para ulama tentang keistimewaan hafalan Imam Hambali. Kezuhudannya pun sangat terkenal, seperti yang diceritakan oleh Al-Maimuni bahwa rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal sempit dan kecil. Ia memakai peci yang dijahit sendiri dan kadang membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya. Begitu juga sifat tawaduknya. Guru-guru Imam Ahmad bin Hambal jumlahnya lebih dari 280 ulama yang berasal dari berbagai tempat seperti Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan lainnya. Guru-guru tersebut diantaranya Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Ataki, Umari bin Abdullah bin Khalid, Musyaim bin Qasim bin Dinar as-Sulami, Imam Syafi'i, Waqi' bin Makil. Adapun para muridnya diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, Hambal bin Isa, dan lainnya. Karya-karya Imam Ahmad bin Hambal: 1. Al-Musnad, 2. Kitab Tafsir Al-Quran, 3. Kitab Al-Nasikh wa Al-Mansukh, 4. Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhir fi Al-Quran, 5. Kitab Jawabatu Al-Quran, 6. Kitab Al-Tariq, 7. Kitab Manasiku Al-Kabir, 8. Kitab Manasiku Al-Sagir, 9. Kitab Ta'atu Al-Rasul, 10. Kitab Al-Illah, 11. Kitab Al-Salah. Jika ada salah tutur kata dalam menjelaskan tentang ulama-ulama fikih, kami semuanya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.